Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa usalli wa usallim ala nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Wa ba'd. Wa bisakhli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli 'afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, Majlis Ta'lim Hidayah Sakinah yang sedalam lindungan dan penjagaan Allah Jalla wa Ala. Masih suasana Syawal, Idul Fitri, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, wa fi kulli 'amin wa antum bi khairin. Semoga Allah Jalla Jalaluhu menerima seluruh amal ibadah kita, khususnya di bulan Ramadan tahun ini 1446 Hijriyah, dan semoga Allah Jalla Jalaluhu menjadikan Ramadan tahun ini sebagai saksi kebaikan buat kita, dan kita berlindung kepada Allah Jalla wa Ala. Jangan sampai Ramadan tahun ini menjadi saksi keburukan dan kejelekan kita. Dan semoga Allah Jalla Jalaluhu memanjangkan umur kita dalam ketaatan kepadanya hingga kita bisa berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutakabbalan. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, melanjutkan kajian kita pembahasan tentang ahkamul fiqhiyah, tentang hukum-hukum fikih, yang dimana pada kesempatan yang lalu kita sudah kupas tuntas berkaitan tentang salat musafir dan juga salat al-marid. Salat musafir itu identik dengan qasrus salat, meringkas salat yang 4 jadi 2 rakaat, sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala firmankan dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 101. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salat. Apabila kalian safar, tidak mengapa buat kalian untuk meringkas salat yang 4 menjadi 2 rakaat, yang diistilahkan dengan istilah qasrus salat. Sedangkan salatul marid, salatnya orang yang sakit, itu identik dengan menjamak salat, menggabungkan 2 salat, yang dimana menggabungkan 2 salat, sekedar mengingatkan, itu paketnya cuma ada 2. Paket yang pertama adalah zuhur dan asar, dan paket yang kedua adalah maghrib dan isya. Kemudian secara teknisnya dan prakteknya, jamak juga terbagi menjadi 2. Ya, ada jamak takdim dan ada juga jamak takhir. Jika kita memajukan salat yang kedua dikerjakan di waktu salat yang pertama, seperti misalnya salat asar kita kerjakan di waktu salat zuhur,
namanya jamak takdim. Jika kita memundurkan salat yang pertama dikerjakan di waktu salat yang kedua, seperti contoh salat zuhur kita kerjakan di waktu asar, namanya jamak takdim. Nah, beda dengan qasar salat. Kalau qasar salat itu alasannya cuma satu, yaitu dikarenakan kita musafir. Itu satu-satunya alasan. Sedangkan jama itu alasannya ada 3. Selain sakit, juga yang kedua adalah karena kita safar. Kita safar juga selain boleh mengqasar salat, juga boleh untuk apa? Menjama salat. Termasuk alasan yang ketiga adalah ya al-hajah ad-duriyah, kebutuhan yang sangat mendesak. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, sudah kita kupas tuntas pada pertemuan kita sebelum Ramadan. Termasuk juga kita sudah menyinggung tentang masalah mengqadha salat. Mengqadha salat itu artinya mengerjakan salat wajib di luar daripada waktunya, dikarenakan ada sebab, dikarenakan ada alasan yang syar'i. Ya, mengqadha salat alasan yang dibolehkan juga cuma ada 3. Yang pertama adalah ketiduran, yang kedua anisyan, lupa, yang ketiga adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Nah, itu berkaitan dengan apa yang sudah kita bahas sebelum Ramadan, yaitu tentang qasar salat, jamak salat, dan qadha'us salat. InsyaAllah pada hari ini kita akan membahas tentang salatul Jum'ah. Karena kitab kita memakai ya tentang fikih wanita, maka di sini yang lebih kita tekankan pembahasan apakah wanita itu boleh untuk ikut sholat Jumat ataukah tidak. Tapi sebelum kita masuk kepada pembahasan itu, alangkah baiknya kita paham tentang keistimewaan hari Jumat. Hari Jumat ini adalah Sayyidul Ayyam, ya, dan hari Jumat ini adalah hari yang paling utama di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Yaumul Jum'ah afdalul ayyam indallahi ta'ala. Hari Jumat adalah hari yang paling utama di sisi Allah Ta'ala, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah Jalla Jalaluhu meridai beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadlu'u syamsu wa la taqubu ala yaumin afdalu min yaumil jum'ah. Tidak ada hari yang paling utama matahari terbit dan matahari tenggelam kecuali adalah hari Jumat. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Al-Imam Abdul Razzaq, dan juga Al-Imam Ibnu Hibban, serta oleh Al-Imam Al-Baghawi. Dan bahkan Allah Jalla wa'ala bersumpah secara khusus tentang hari Jumat, sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Buruj ayat yang ketiga, wa syahidi wa mashhud, ya, wa syahid yang menyaksikan, wal mashhud yang disaksikan. Maksudnya, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, asy-syahid yaumul jum'ah, yang bersaksi itu adalah maksudnya adalah hari Jumat. Sedangkan al-mashhud yang disaksikan yaum Arafah atau hari Arafah. Nah, ini salah satu keistimewaan dan keutamaan hari Jumat, hari yang paling baik di sisi Allah Jalla wa'ala. Dan banyak kejadian-kejadian penting itu terjadinya di hari apa? Di hari Jumat. Waqad awqa Allah Ta'ala fihi umuran azimatan. Waqad awqa Allah Ta'ala fihi umuran azimatan. Bahwasanya Allah Jalla wa'ala menjadikan hari Jumat ini banyak perkara-perkara yang besar, urusan-urusan yang besar itu terjadinya di hari Jumat. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah Jalla wa'ala meridai beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala,
bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumal jum'ah. Hari yang paling baik terbitnya matahari itu adalah hari Jumat. Kenapa? Kejadian pentingnya, kejadian luar biasanya yang pertama, fihi khuliqa Adam. Di hari Jumatlah Nabi Adam alaihissalam, ya, Abul Bashar, ya, nenek moyangnya manusia diciptakan, yaitu Nabi Adam alaihissalam di hari Jumat. Wa fihi udkhilal jannah. Di hari Jumat juga Nabi Adam alaihissalam dimasukkan ke dalam jannah dan surga. Wa fihi ukhrija minha. Tapi di hari Jumat juga Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga. Wa fihi tiba alaihi. Di hari Jumat juga Nabi Adam diampuni, ya, diterima taubatnya. Wa fihi mata. Di hari Jumat juga Nabi Adam alaihissalam diwafatkan oleh Allah Jalla wa Ala. Bahkan dalam satu riwayat yang lain disebutkan, di hari Jumat juga Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi ini. Subhanallah. Di hari Jumat juga terjadinya hari kiamat. Wa fihi taqumus sa'ah. Itu terjadi di hari Jumat. Subhanallah. Hari Jumat ini punya keistimewaan yang sangat luar biasa. Termasuk dari pekan yang kita dapatkan, dari hari-hari yang kita dapatkan, doa paling mustajab itu di hari Jumat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, wa fihi sa'ah la yusadifuha mu'minun wa huwa qa'im yusalli fayas'alullaha fiha syai'an illa a'tahu iya. Ada waktu di hari Jumat ini, jika seorang mukmin tersebut berdoa, memohon, meminta kepada Allah Jalla wa Ala, maka dipastikan doanya tersebut diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa Ala. Disebutkan waktu terijabahnya doa tersebut adalah setelah asar di hari Jumat sampai tenggelamnya matahari di hari Jumat tersebut. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dan dikuatkan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iltamisu as-sa'ah allati turja fi yaumil jum'ah ba'da al-'asri ila ghaibubati syamsi. Berusahalah untuk mendapatkan waktu terijabahnya doa tersebut di hari Jumat, dan diharapkan waktu itu adalah setelah asar sampai tenggelamnya matahari. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam kitab sunannya pada nomor hadis 1046, dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya pada nomor hadis 489. Nah, ini keistimewaan dan keutamaan yang luar biasa, ya, berkaitan tentang hari Jumat. Tentang apa? Hari Jumat. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, ada amalan-amalan yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan di hari Jumat ini. Yang sepakat itu ada 3. Yang sepakat itu ada 3. Yang pertama adalah bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bersalawat kepada Nabi SAW di hari Jumat itu amalan yang sangat dianjurkan. Dan para ulama bersepakat tentang masalah ini. Wa yustahabbu al-iktharu yaumal jum'ah minas salati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disunnahkan, dianjurkan untuk memperbanyak bersalawat kepada Nabi SAW di hari Jumat, dari malam Jumatnya sampai hari Jumatnya. Disebutkan di dalam hadis Aus radhiyallahu anhu, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau, qala, berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Sesungguhnya hari yang paling utama di hari-hari kalian ini adalah hari Jumat. Disebutkan oleh Nabi SAW, hari Jumat
Allah menciptakan Nabi Adam. Di hari Jumat Allah Jalla wa'ala memasukkan Nabi Adam alaihissalam ke dalam jannah dan surga. Di hari Jumat juga terjadi hari kiamat. Nah, kemudian di ujung daripada hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, fa'akthiru alayya minas salati bi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Maka oleh sebab itu di hari Jumat perbanyaklah bersalawat kepada Nabi SAW, karena salawatnya kalian itu sampai kepadaku, ditampakkan kepadaku. Bahkan disebutkan di dalam satu hadis yang derajatnya hasan, yang dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah, salah satu cara kita untuk mengenalkan diri kita kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan rajin bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, khususnya di hari Jumat. Ya, Allah Jalla wa'ala memiliki malaikat yang bertugas, yang ditugaskan oleh Allah Jalla wa'ala untuk mengantarkan salawat kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang dimana di situ disebutkan nama kita dan nama ayah kita. Fulan bin Fulan telah bersalawat kepada antum ya Rasulullah. Fulanah binti Fulan telah bersalawat kepada antum. Maka sebab itu perbanyaklah bersalawat kepada Nabi SAW di setiap hari, khususnya di hari Jumat. Subhanallah, para sahabat ridwanullah ajma'in bertanya, ya Rasulullah, kaifa tu'radu salatuna 'alaika wa qad aramta ay balaita? Ya Rasulullah, bagaimana mungkin salawat kami ini sampai kepada antum sedangkan antum sudah meninggal dunia? Artinya jika antum sudah meninggal dunia, dengan kami bersalawat, ya kita-kita yang masih hidup ini, apakah sampai kepada antum sedangkan antum sudah wafat, sudah meninggal dunia? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bersabda, "Innallaha azza wa jalla harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya." Sesungguhnya Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia mengharamkan bumi atau mengharamkan tanah untuk memakan jasadnya para nabi. Subhanallah. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam An-Nasai, Al-Imam Ibnu Majah, dan juga oleh Al-Imam Ahmad. Nah, ini yang sepakat. Kemudian yang kedua, yang sepakat juga Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala adalah di sholat subuh di hari Jumat, ya, dianjurkan bagi kita, terutama bagi imam, ya, untuk sholat subuh di hari Jumat, rakaat yang pertama membaca surah Al-Fatihah dengan surah As-Sajdah, rakaat yang kedua membaca surah Al-Fatihah dengan surah Al-Insan, dan tidak boleh untuk diganti dengan yang lain, ya. Jadi sebagian kita kadang merasa bahwasanya surah As-Sajdah lumayan panjang, yaitu 30 ayat, kemudian diganti dengan surah Al-Alaq yang jumlahnya cuma 19. Ini tidak tepat. Rasulullah SAW membaca dua surah tadi di salat subuh di hari Jumat. Dua surah ini bercerita tentang masalah penciptaan manusia. Nah, penciptaan Nabi Adam alaihissalam di hari apa? Di hari Jumat. Kemudian dua surah ini menceritakan tentang masalah yaumul qiyamah, tentang hari apa? Tentang hari kiamat. Dan hari kiamat itu terjadi di hari apa? Hari Jumat. Tidak lain tujuan Nabi SAW membaca dua surah ini di salat subuh di hari Jumat, tidak lain tujuannya untuk mengingatkan kita bahwasannya kita ini sebagai manusia, yaitu Abul Bashar Nabi Adam alaihissalam, itu diciptakan di hari Jumat, ya, dan di situ dijelaskan tentang proses penciptaan manusia agar kita tersebut tidak memiliki kesombongan. Bagaimana kita ini manusia diciptakan, subhanallah, dari air yang hina, yaitu air mani. Subhanallah. Di situ juga diceritakan tentang hari kiamat dalam surah As-Sajdah dan surah Al-Insan. Bukan dikarenakan apa? Dikarenakan sujud sajadahnya. Ini kesalahpahaman dari kita. Ya, jadi pembacaan dua surah ini kenapa tidak boleh diganti dengan surah yang lain meskipun ada ayat sajadahnya?
seperti ya surah Al-Alaq itu kita katakan itu tidak lain bahwasannya bukan maksud Rasulullah membaca dua surah ini untuk tujuan sujud sajadahnya, tapi tujuannya untuk apa? Untuk mengingatkan kita hari Jumat ini hari yang istimewa. Di hari Jumat inilah manusia yang pertama diciptakan, Nabi Adam alaihissalam. Kemudian proses penciptaannya pun juga dijelaskan di dalam dua surah ini. Termasuk hari Jumatlah terjadinya hari kiamat, dan itu dijelaskan dalam surah As-Sajdah dan surah Al-Insan. Itu loh maksudnya. Maka oleh sebab itu jangan diganti dengan yang lainnya. Seperti itu, jelas? Maka disunnahkan kita ketika sholat subuh di hari Jumat untuk membaca dua surah ini. Rakaat yang pertama ibu-ibu membaca surah apa? Al-Fatihah dengan surah As-Sajdah. Yang kedua membaca surah Al-Fatihah dengan surah Al-Insan. Boleh nggak diganti dengan surah yang lain? Tidak boleh ya, seperti itu. Nah, jadi jangan akal-akalan seperti itu. Kalau tidak hafal ya sudahlah, cari surah yang lain. Tapi untuk sunnahnya kita katakan bukan karena sajadahnya ya ibu-ibu, tapi dikarenakan apa? Bukan karena sujud sajadahnya, tapi ya Rasulullah membaca dua surah itu karena tujuannya untuk mengingatkan kita, terutama berkaitan tentang keutamaan daripada hari Jumat ini. Makanya disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi subhi yaumal jum'ah bi alif lam mim tanzil as-sajdah fi rak'atil ula wa fi tsaniyati hal ata 'ala al-insani hinu min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Adalah Nabi kita Muhammad SAW di salat subuh di hari Jumat, rakaat yang pertama beliau membaca surah As-Sajdah, rakaat yang kedua membaca surah Al-Insan. Nah, di sini diingatkan ya, subhanallah, banyak manusia menyangka dikarenakan ketidakpahaman pembacaan surah As-Sajdah di hari Jumat itu berkaitan dengan sujud sajadahnya. Itu tidak tepat ya. Tapi maksud Rasulullah SAW membaca dua surah tadi tidak lain adalah tujuannya untuk apa? Untuk mengingatkan kita berkaitan dengan keistimewaan dan keutamaan hari Jumat tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya yang ketiga ya, yang sepakat juga berkaitan dengan amalan di hari Jumat adalah memperbanyak doa, memperbanyak memohon, meminta kepada Allah Jalla wa ala. Nah, pastikan Bapak dan Ibu di hari Jumat itu banyak berdoa, karena doa kita mustajab. Khususnya di hari Jumat setelah asar sampai tenggelam matahari, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dan dikuatkan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, jadi tiga amalan ini yang sepakat ya ibu-ibu di hari Jumat. Yang pertama tadi apa? Bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, di salat subuh kita membaca rakaat pertama Al-Fatihah dengan surah As-Sajdah, rakaat yang kedua Al-Fatihah dengan surah Al-Insan. Kemudian yang ketiga, amalan yang sepakat adalah memperbanyak doa, memohon, meminta kepada Allah Jalla wa ala, baik tentang dunia kita, terlebih lagi tentang akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Perbanyak ya seperti itu untuk kita membaca doa. Nah, jangan sampai kita rajin berdoanya cuma di bulan Ramadan. Subhanallah, Allah Jalla wa ala menjadikan Ramadan sebagai bulan mustajabnya doa kita. Sebagaimana yang Allah Jalla wa ala firmankan di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ya, ayat 186. Nah, kemudian untuk kita katakan untuk pekanannya itu hari apa? Hari Jumat. Hari apa? Hari Jumat ya. Untuk hariannya kapan, Bu? Di sepertiga malam yang terakhir. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, di sepertiga malam terakhir jam 2 sampai menjelang subuh, Allah Jalla Jalaluhu turun ke langit dunia. Kemudian berkata kepada kita semua, "Man yad'uni
fa astajibala. Siapapun yang berdoa kepadaku di jam 2 sampai subuh itu, di sepertiga malam terakhir, aku ijabah, aku kabulkan, kata Allah Jalla wa Ala. Wa man yas'aluni fa'u'tiyah. Siapapun yang meminta di sepertiga malam terakhir tersebut, aku beri, aku perkenankan. Wa man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Siapapun yang meminta ampun, ya, di sepertiga malam terakhir tersebut, aku pasti ampuni. Nah, jadi ada harian doa mustajab. Kapan Bu yang harian tadi? Sepertiga malam yang terakhir. Kira-kira jam berapa? Jam 2 sampai menjelang subuh. Ini waktunya kita curhat nih. Ya kan? Benar, terus terang. Termasuk waktu sahur kan? Bapak Ibu, kita masih ada puasa yang sangat ditekankan, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Jangan sampai tidak berpuasa ya. Belum tentu tahun depan kita masih berjumpa dengan bulan Syawal ini. Kata Nabi dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, dan juga oleh Imam At-Tirmidzi, man shoma Ramadhana summa atba'ahu sitta min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang sanggup berpuasa 1 bulan full Ramadan, kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal ini, maka pahala yang didapatkan sama seperti berpuasa 1 tahun full. Jelas Bapak Ibu? Nah, subhanallah. Puasa Ramadan tahun ini berapa hari? 30. Minimal pahala yang didapatkan berapa? 10 kali 30 berapa? 300. Kemudian 6 hari di bulan Syawal, 6 kali 10 berapa? 60. 300 tambah 60, 360 dalam 1 tahun. Bukan begitu? 1 tahun berapa jumlahnya? 360 hari. Seperti itu. Bukan hitungan matematika, tapi enggak. Ini cocokologi aja. Subhanallah, pahala di sisi Allah Jalla wa Ala lebih besar lagi. Kita katakan seperti itu. Nah, di waktu sahur itu saya mengingatkan, karena maaf ya, MT kita ini kan waktu Ramadan kita libur nih. Subhanallah, padahal waktu sahur itu doa mustajab banget. Mustajab banget, karena itu bagian daripada sepertiga malam yang terakhir. Doa, minta sama Allah. Dan jangan malu, minta sama Allah Jalla wa Ala. Kita sama manusia baru malu, tapi sama Allah Jalla wa Ala kita ungkapkan permintaan kita. Subhanallah. Nah, subhanallah, Allahu Akbar. Sebagaimana doanya Sa'ad bin Ubadah ya, radhiyallahu anhu. Kelihatannya lucu, sepertinya sangat memalukan untuk mengungkapkan ini. Tapi ini doa yang diizinkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Sa'ad bin Ubadah selalu membaca doa ini. Allahumma habli majdan, wala majda illa bi fi'ali, wala bi fi'alin illa bi mali. Subhanallah, la yasluhuni ya al-qalil, wala aslahu alaihi. Subhanallah. Ya Allah, berikanlah aku kemuliaan, dan tidak ada kemuliaan ya Allah kecuali dengan tindakan dan perbuatan. Subhanallah, maksudnya ya Allah, bagaimana mungkin aku akan memberikan kebaikan untuk orang lain kalau aku nggak berbuat sama sekali, dan tidak ada perbuatan dan tindakan tanpa fulus. Kata siapa? Sa'ad bin Ubadah. Nah, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya apa-apa, nggak bisa bagi apa-apa. Jujur banget beliau. Gimana? Subhanallah, ibu-ibu cuma bisa curhat saja, Ustaz begini begitu dan seterusnya. Kadang hari-hari kurang. Ya ibu doa ya, doa ulang. Subhanallah, kita modal ludah doang. Subhanallah, kan pinginnya ibu-ibu, Ustaz buka deh dompet, kan seperti itu. Tapi Ustaz juga nggak ada fulusnya sedikit. Makanya kata beliau, ya Allah, gak cukup aku sedikit fulus. Subhanallah, kita curhat sama Allah, ya Allah gak cukup sedikit ya Allah. Pinginnya miliaran juga. Subhanallah, ini kan doanya. La yasluhuni al-qalil, sedikit gak cukup ya Allah. Aku pingin ngasih banyak sama orang-orang itu. Ya Allah, kita kan senang. Subhanallah. Wala asluh alaihi, dan aku merasa aku tidak bisa berbuat apa-apa kalau sedikit itu. Makanya kita minta yang banyak sama Allah Jalla wa Ala.
Bukan kita materialistis, enggak. Tapi kita realistis aja. Subhanallah, orang curhat, ya Allah sedih nih, gak bisa bantu apa-apa. Kita kan pinginnya para janda itu ada rumah satu-satu, tapi kita gak bisa ngasih. Subhanallah, gimana? Cuma bisa mendoakan. Untuk mengawini juga gak bisa. Nenek-nenek masa kita kawini? Kan gak mungkin juga. Subhanallah, kita ngasih bantuan deh. Yaudah nek, Jidah udah deh, aku beli rumah. Subhanallah, bulanan beras ada semua, gula ada apa semua. Kompornya Ustaz, kompornya dikasih juga, gasnya dikasih juga. Kan enak begitu. Subhanallah, ada sahib curhat begini begitu dan seterusnya. Berapa? Segepok cukup nggak? Cukup. Kan enak begitu ya kan? Nah maka maksud saya, jangan kita ini merasa malu ketika meminta kepada Allah Jalla wa'ala. Ungkapkan sebagaimana sahabat yang mulia tadi, Sa'ad bin Ubadah tadi, luar biasa doanya. Mungkin sebagian kita mintanya begitu doang dunia. Ya kita perlu dunia. Akhirat juga luar biasa, kita juga minta. Subhanallah, dunia yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada kita sebagaimana yang dilakukan oleh Sa'ad bin Ubadah tadi. Dia mengamalkan apa yang Allah Jalla wa'ala firmankan, wabtaghi fima ataka Allah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Apa yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada kita, tujuannya untuk apa? Menggapai akhirat. Kita ingin setiap orang yang curhat berkaitan dengan masalah finansial tadi, kita langsung bisa bantu. Jadi ucapan kita, Ibu sabar Bu ya, alhamdulillah. Bu cukup nggak ini? Kurang Ustaz, tambah lagi. Cukup nggak Bu? Cukup banget. Anda nggak bakal datang lagi sama Ustaz. Oke ya. Subhanallah. Bulan depan datang lagi. Ya, tapi karena kita subhanallah minta sama Allah, kita mengatakan, ya Allah gak cukup buatku sedikit ya Allah. Karena MT Hidayah Sakinah ini banyak orangnya. Subhanallah, kita kasih, subhanallah. Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Nah jadi, maksud saya, pastikan doa. Termasukkan amalan kita selama Ramadan ini kan kurang. Siapa yang merasa pede lebih banyak itu? Oh, Anda sudah sholat tahajudnya Ustaz sampai 2 season. Subhanallah. Habis ba'diyah Isya, season yang pertama. Season yang kedua jam 2 malam sampai menjelang sahur Anda ikut juga. Itu 10 malam terakhir Anda enggak. Sampai itikaf sampai suami Anda tinggal di rumah sendiri. Luar biasa. Sedekahnya, apanya, semuanya. Kita ini subhanallah, siapa kita dibandingkan sahabat? Siapa kita dibandingkan tabi'in? Siapa kita dibandingkan tabi'ut tabi'in? Ya Allah, gak ada apa-apanya. Allahu Akbar. Gak ada apa-apanya. Kalau kita melihat sekelas Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah, setiap Ramadan itu, setiap harinya itu 2 kali khatam Al-Quran. Kita 2 juz aja, pegal banget nih lisan dan bibir. Ini 2 kali khatam loh. 1 kali di siang hari, 1 kali di malam hari. Luar biasa kan? Kita sih nggak pede di hadapan Imam Syafi'i. Ya Allah, kita 2 lembar aja kadang berat banget, tapi harus dipaksakan supaya bisa mengejar target. Paling nggak hatam Al-Quran di bulan Ramadan ini. Ibu-ibu dapat berapa Bu? Hatam Bu? Alhamdulillah 3 kali. 3 kali pun paling keras kan mengucapkannya. Itu sedikit. Itu sedikit kan 3 kali itu. Tapi oke lah 3 kali alhamdulillah dibandingkan yang 1 kali atau 2 kali. Kita merasa sedikit banget. Subhanallah, apalagi sedekah. Ya, apalagi sedekah. Kita nih subhanallah habis ba'diyah Isya itu kan ada apa tuh? Celengan yang menggelegar kan. Kita buka dompet, lihat nih, ya Allah merah lagi, biru. Nggak ada yang abu-abu nih. Abu-abu yang diambilnya. Subhanallah. Ya kan? Masih milih-milih ya, seperti itu. Subhanallah, nggak ada kan yang ngasih. Subhanallah, udah yang penting ya ATM, kemudian KTP, kemudian ada yang suatu berharga ini. Dompetnya dia langsung lempar langsung. Nggak ada ya. Subhanallah. Atau misalnya, Pak, udah ambilin Pak, supaya saya nggak kelihatan. Ambilin berapa? Habisin semua yang ada di dompet itu. Masukkan ke sana. Nggak ada yang begitu. Yakin nggak ada yang begitu. Ustadz pun juga nggak bakal bisa begitu. Ustadz pun juga nggak bakal bisa begitu, sudahlah. Ya itu kekurangan kita. Tapi ya Allah, meskipun amalan kami ini sedikit ya Allah,
kami punya kekuatan doa kepadamu ya Allah. Mohon amalan yang sedikit ini diterima ya Allah. Jadikanlah ini sebagai cara Engkau untuk menjatuhkan ridha dan rahmat-Mu untuk kami, sehingga kami bisa masuk ke dalam jannah dan surga tanpa ada hisab. Seperti itu kan? Subhanallah. Makanya dikuatkan kan dengan meminta ampun. Makanya 10 hari yang terakhir Ramadan itu kenapa sih kita itu disuruh untuk membaca doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Padahal kan 10 hari yang terakhir itu mustajab. Kok nggak minta dunia ya? Kok nggak minta yang lainnya? Minta yang lain boleh, minta dunia boleh. Tapi Ibunda Aisyah ini sangat paham, sangat mengerti. Ketika malam Lailatul Qadar itu terjadi, doa mustajab. Kemudian kan beliau bertanya, ya Rasulullah, in alimtu anna hadhihi Lailatul Qadar ma aqulu fiha. Jika aku paham, jika aku mengerti, ini malam adalah malam Lailatul Qadar, doa apa yang paling pantas untuk aku panjatkan? Doa apa yang paling pantas untuk aku mohonkan kepada Allah Jalla wa'ala? Doanya, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan suka memberikan maaf, maka oleh sebab itu maafkanlah segala khilaf dan kesalahanku, ampunilah segala dosa-dosaku. Kenapa kita berdoa seperti itu? Karena kita sangat paham, sangat mengerti kita penuh kekurangan dalam beramal dan beribadah. Subhanallah. Dalam hari-hari Ramadan kita itu kekurangan. Jangan menganggap kita itu sudah banyak banget, enggak. Subhanallah. Paling banter kita beribadahnya 1 jam, setelah itu buka puasa apa ya? Hatta yang iktikaf juga mikirkan itu. Kita buka puasa apa nih? Sahur apa nih? Ya salah. Makanya kan kata-kata setelah iktikaf itu timbangan naik. Selain juga pesan dari luar, juga banyak kan yang memberikan lah kiriman-kiriman makanan buat kita. Subhanallah, itu yang kita rasakan. Itu yang kita dapatkan. Subhanallah. Jadi kita merasa kurang, ya sudah kita berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu agar Allah Jalla Jalaluhu mengampuni dosa-dosa kita, karena kita ini nggak maksimal di Ramadan. Tidak maksimal di Ramadan tahun ini. Tapi mudah-mudahan dengan sedikit tersebut Allah tetap menerima amal ibadah kita, dan semoga Allah Jalla wa'ala memberikan ridha dan rahmatnya atas kita semua. Nah makanya doanya terus doa, termasuk doa minta panjang umur, ketemu Ramadan tahun depan, ya kan? Kalau sahabat Nabi itu, subhanallah, dan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu 6 bulan sebelum Ramadan atau 6 bulan setelah Ramadan ini. Jadi bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Ini 6 bulan pertama ini setelah Ramadan, mereka banyak berdoa, Pak. Minta agar amal ibadah mereka yang dikerjakan selama Ramadan ini diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Setelah itu kan Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, ya. Subhanallah, mereka berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar dijumpakan dengan Ramadan tahun depan. Nah kita dua-duanya minta ya diterima amal ibadah kita di Ramadan tahun ini, dan juga dipanjangkan umur kita hingga berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Nah itu setiap malam itu ada, terutama di waktu sahur mustajab doa kita. Yang pekanan hari Jumat, yang bulanan yaitu Ramadan, Dzulqa'dah, kita katakan di bulan Ramadan 1 bulan full itu doa kita mustajab. Kata Nabi sallallahu, inna da'wata muslim fi Ramadan mustajabatu. Sesungguhnya doanya seorang muslim selama Ramadan tersebut diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian kita katakan ya berkaitan dengan masalah tahunan juga ya. Subhanallah, tahunan itu selain Ramadan juga kita katakan, kalau Ramadan itu kan 1 bulan full. Jadi yang tahunan itu diantaranya adalah kita katakan hari Arafah nanti, Dzulhijjah. Kemudian kita katakan Idul Adha, doa kita mustajab. Kemudian Ayyamut Tasyrik tanggal 11, 12 dan 13, itu doa kita juga mustajab. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, adapun amalan yang lain ada perdebatan. Seperti membaca surah Al-Kahfi. Disebutkan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man qara'a surata Al-Kahfi fi yaumil jum'ah adha'a lahu minan nur ma baina jum'ataini.
barang siapa yang sanggup membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, maka Allah akan memberikan cahaya untuknya di antara 2 Jumat. Nah, hadis ini diperdebatkan, marfu atau mauquf. Marfu itu artinya sampai kepada Nabi SAW. Artinya ini bisa menjadi amalan kita di setiap malam Jumat dan hari Jumat. Tapi mayoritas ulama hadis mengatakan ini hadis mauquf. Mauquf itu artinya terhenti pada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Untuk masalah membaca surah Al-Kahfinya itu memang fadilahnya, keutamaannya seperti itu tadi. Tetapi penambahan hari Jumat dan malam Jumat ini yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama hadis tersebut. Ya, wallahu a'lam, saya pribadi mengambil pendapat mayoritas ulama hadis bahwasannya pembacaan surah Al-Kahfi itu adalah memiliki keistimewaan dan keutamaan, tapi tidak dikhususkan malam Jumat dan hari Jumat saja. Mau malam Senin monggo, malam Selasa silahkan, ya, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad silahkan. Ada keistimewaannya, ada keutamaannya. Nah, tapi saya tetap menghormati bagi mereka yang ingin mengkhususkan malam Jumat dan hari Jumat untuk membaca surah Al-Kahfi tersebut. Karena memang perdebatan. Kenapa? Karena yang mengamalkan ini setahu saya cuma Abu Sa'id Al-Khudri. Kemana sahabat-sahabat yang lain? Seperti itu kira-kira. Nah, maka oleh sebab itu Bapak dan Ibu yang sudah biasa ya membaca surah Al-Kahfi malam Jumat dan hari Jumat, alangkah baiknya diteruskan amalan tersebut, ditambahlah hari yang lain, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin dan seterusnya. Itu sama halnya dengan perdebatan para ulama tentang pembacaan surah Al-Muluk sebelum tidur, apakah setiap hari. Ada yang mengkhususkan sebelum tidur. Itu pendapatnya siapa? Syekh Abdul Aziz bin Baz, termasuk murid beliau, Syekh Sa'id Al-Qahtani, ya, rahimahumullah. Semoga Allah Jalla wa Ala memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada mereka berdua. Nah, subhanallah, itu dikhususkan di situ. Selain surah Al-Muluk juga surah As-Sajadah, karena itu bagian daripada zikir sebelum tidur, kata Syekh Sa'id Al-Qahtani dalam kitab beliau Husnul Muslim itu. Nah, sedangkan ulama yang lain seperti Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan yang penting itu membaca surah Al-Muluk tiap hari. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, yang penting setiap hari. 1 kali saja. Insya Allah aman kita di alam barzakh kita dan di alam kubur kita. Nah, itu perdebatan. Sudahlah, kita katakan ya. Kalau Ustaz gimana Ustaz? Kalau saya setiap hari surah Al-Muluk, tidak mengkhususkan sebelum tidur, tidak. Terkadang waktunya juga ngantuk banget sehingga membuat kita apa? Tidak bisa terjaga, tidak bisa terbaca itu surah Al-Muluk. Maka kita baca surah Al-Muluk itu tiap hari, mau pagi, tidak bisa pagi, siang tidak bisa, sore nggak bisa, petang nggak bisa, malam hari. Pastikan baca setiap hari apa? Surah Al-Muluk tadi. Sama dengan surah Al-Kahfi. Wallahu a'lam bissawab. Termasuk masalah sedekah juga. Tidak ada dalil secara khusus kalau kita bersedekah di hari Jumat itu afdal, utama dan lebih besar pahalanya. Makanya kadang ada teman kan, ini perlu banget di dana hari ini. Ustaz, Anda biasanya hari Jumat, Ustaz. Nanti ditunggu hari Jumat. Syuk ya akhi, Anda nggak tahu. Antum hari Jumat sampai timur nggak? Ustaz, takutin anak. Bukan begitu. Antum kan punya keyakinan kalau nggak hari Jumat kayaknya nggak ada pahalanya. Enggak begitu Ustaz. Cuma kan Jumat hari baik, hari ini dan seterusnya. Anda punya keyakinan lebih. Nah, secara dalil apa? Tidak ada. Tidak ada kan? Apalagi apa tuh namanya istilahnya? Jumat berkah, Jumat berkah itu nggak ada. Kita katakan seperti itu ya, hingga mau bersedekahnya apa? Di hari Jumat doang, hari yang lain nggak mau. Terus terang jujur ya, kalau saya sih memilihnya pas hidayah sakinah kajian, bersedekahlah. Kan boleh saja memilih begitu kan? Tidak menjadi masalah. Tetapi kalau sudah mengkhususkan menjadi masalah, harus mendatangkan apa? Dalil dan hujjah seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Begitu kira-kira ya. Ya, afdal itu bersedekah kapan? Setiap hari, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya setiap hari itu kan 2 malaikat turun ke muka bumi ini. Yang satu mendoakan kebaikan, yang satu mendoakan keburukan. Malaikat yang pertama berdoa, Allah ma'ati munfikan khalafan. Ya Allah, tambah lagi rizkimu dan nikmatmu.
bagi seseorang yang suka bersedekah, berinfak di setiap harinya. Malaikat yang kedua berdoa, Allah ma'ati mumsikan talafat, ya Allah hancurkanlah orang yang bakhil, yang kikir, yang medit, ya Allah hancurkan harta. Nah, berarti menunjukkan afdal yang utamanya bersedekahnya apa? Di setiap hari, semampu kita. Ya, 5.000 perak, 2.000 perak, 1.000 perak, yang penting apa? Setiap hari. Subhanallah. Nah, tapi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, yang jelas, yang sepakat ya berkaitan dengan amalan di hari Jumat itu cuma ada berapa, Bu? Ada 3. Yang pertama bersalawat, yang kedua salat subuh membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan. Kemudian yang ketiga memperbanyak doa ya, memperbanyak doa dan memohon meminta kepada Allah Jalla Jalaluhu. Baik, kita masuk kepada pembahasan hukum salatul Jum'ah. Hukum salat Jumat. Disebutkan di sini salatul Jum'ah fardu ainin ala kulli muslimin mukallafin illa mastasnahu ad-dalil. Salat Jumat itu hukumnya wajib setiap muslim yang punya beban untuk menjalankan syariat, kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Subhanallah. Siapa mereka yang wajib untuk salat Jumat dan siapa mereka yang dikecualikan tadi? Disebutkan di dalam hadis Tariq bin Shihab ya radhiyallahu an, Tariq bin Shihab radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muhtalimin illa arba'ah, abdun mamluk aw imra'atun aw sabiyyun aw maridun. Bahwasannya salat Jumat itu wajib bagi setiap orang yang sudah baligh, kecuali 4 golongan. Hamba sahaya tidak wajib, perempuan tidak wajib Jumatan, anak kecil tidak wajib Jumatan, orang sakit tidak wajib untuk Jumatan. Ditambahkan satu lagi dalam hadis Jabir bin Abdullah dan dikuatkan di dalam hadis Abdullah bin Umar, termasuk musafir. Dalam hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa 'alal musafir jum'atun. Musafir itu tidak ada kewajiban untuk apa? Melaksanakan Jumatan. Nah, jadi kita katakan di sini yang wajib itu tentunya muslim. Yang kedua kita katakan adalah laki-laki. Yang ketiga adalah berakal. Kemudian yang keempat baligh. Kemudian yang kelima adalah sehat walafiat. Yang keenam mukim. Yang keenam apa? Mukim. Nah, ini yang wajib Jumatan. Ya, muslim jelas pastilah. Kafir ikut Jumatan enggak dianggap oleh Allah Jalla wa ala. Nah, kedua laki-laki. Perempuan boleh enggak ikut Jumatan? Boleh. Kalau perempuan itu ikut Jumatan berarti gugur kewajiban salat zuhurnya. Sama sebagaimana laki-laki. Laki-laki salat Jumat, maka secara otomatis gugur kewajiban salat zuhurnya. Karena kita pernah lihat tuh ada satu masjid habis salat Jumat iqamah lagi untuk salat zuhur. Ini kita katakan lebay banget. Sekaligus juga pasti menyelisihi. Tidak pernah Rasulullah SAW habis salat Jumat kemudian memerintahkan Bilal atau muadzinnya yang lain untuk iqamatus salat untuk salat zuhur. Tidak pernah. Rata-rata ya habis salat Jumat ya selesai. Ya, karena salat Jumat ini kita katakan menggugurkan kewajiban salat zuhur kita. Jadi kalau kita sudah salat Jumat berarti gugur kewajiban kita salat zuhurnya. Jelas Ibu-ibu? Nah, jadi wanita boleh nggak ikut Jumatan, Ibu? Boleh. Mungkin di masjid kita di sini tidak. Tapi ketika Ibu misalnya ada di tanah suci Mekah dan Madinah, menurut saya
Ibu ikut saja sholat Jumatan untuk mengambil fadilah keutamaan Masjidil Haram. Bukan begitu, Bu? Luar biasa kan? 100.000 sholat. Belum lagi jamaahnya banyak. Hari Jumat itu kan banyak jamaahnya. Semakin banyak manusianya, itu hitungan jutaan kan? Seperti itu pahala yang ibu dapatkan. Ketika misalnya di Madinah, kenanya hari Jumat, ikut Jumatan tidak mengapa ibu-ibu. Subhanallah, jangan di kamar hotel. Bukan berarti nggak boleh ya, boleh saja. Cuma maksud saya, ibu datang ke sana ngapain? Kalau sholatnya di kamar hotel juga, bukan begitu, Bu? Ibu datang ke sana mengumpulkan fulus, masya Allah, bahkan setengah memaksa kepada suaminya untuk berangkat. Ketika sampai di tanah suci, sholat di kamar hotel juga. Baik sholat wajib yang 5 waktu, khususnya hari Jumat. Bagaimana Ustaz? Ibu ikut aja, Bu. Rasakan Jumatan di Masjid Haram di kota suci Mekah ini. Rasakan Jumatan ya di Masjid An-Nabawi. Rasakan. Termasuk juga kita katakan, berkaitan tentang masalah Idul Fitri kemarin. Ustaz, saya ingin mencari tanah lapang. Ya Allah, jauh ada tempatnya. Ustaz bisa antar gak? Gak bisa. Itu kan sunnahnya begitu. Iya benar. Tapi ketika kita sudah berada di sini, subhanallah, kita sholat di mana? Di Masjidil Haram. Makanya kan kita nggak pernah dapatkan tuh imam-imam yang ada di sana itu, ya kita katakan untuk sholatnya kemana gitu kan? Pastinya di Masjidil Haram. Subhanallah, di Masjidil Haram. Subhanallah, di Madinah juga seperti itu. Ada nggak Ustaz yang bikin di tanah lapang? Ada. Subhanallah. Ya, ada, bukan tidak ada. Yang afdal yang mana Ustaz? Ya tentu yang afdal di tanah lapang. Kalau sekiranya kita ketemu, cuma Bapak Ibu untuk mengatakan Bapak dan Ibu kayaknya nggak kuat saya. Saya yang dekat saya dengan hotel deh. Itu apa? Masjid Haram. Atau kalau di Madinah, Masjid An-Nabawi. Seperti itu kira-kira. Wallahu a'lam bissawab. Nah, begitu kira-kira ya. Nah, jadi kesimpulannya kita katakan, ibu-ibu boleh gak ikut Jumatan? Boleh. Kalau ibu-ibu ikut Jumatan, gugur gak kewajiban salat zuhur? Gugur. Kemudian berakal, itu kan hukum wajib. Al-majnun, orang yang gila, kita katakan gugur kewajiban, termasuk masyarakat ibadah salat Jumat. Gila, tidak ada beban lagi. Makanya kalau di antara kita ingin meninggalkan salat, bisa. Kalau dia apa? Saya nggak ngomong ya. Nah, termasuk yang on and off, ya kadang on, kadang off ya. Itu gila juga, sabihun bil majnun. Termasuk yang punya penyakit itu, na'udzubillah. Alzheimer ya Pak? Alzheimer itu lupa sama sekali ya Bu? Sama ibu masih ingat nggak itu si Om? Suami masih ingat nggak kalau punya penyakit itu? Sama anak-anaknya masih ingat nggak Pak? Tidak ingat sama sekali. Berarti dia sama dengan gila nggak? Penyakit apa tadi? Alzheimer. Sama anak-anaknya masih ingat nggak Bu? Tidak ingat. Temannya saya tahu. Nanya lagi dia, siapa? Baru sebentar, baru ngomong, tanya lagi, siapa? Ya Allah. Kata anaknya, abah lagi ini punya penyakit apa? Alzheimer tersebut. Sabihun bil majnun, sama dengan orang gila. Subhanallah. Makanya sering menghayal 30 tahun yang lalu ini di sini punya anak nih, tanah punya anak, rumah punya anak. Sudah dijual Bah, sudah dijual semuanya. Sama pulus bisa membedakan nggak orang punya penyakit Alzheimer gitu? Ini merah, biru, hijau, bisa nggak Bu? Subhanallah, iya. Orang gila bisa loh. Kalau masalah pulus bisa. Luar biasa. Ketika kita sodorkan sama orang gila nih, merah sama biru, dia ngambil merah atau ngambil dua-duanya. Allahu Akbar. Paham? Luar biasa. Nah itu kan sabihun bil majnun, sama seperti orang gila kita katakan. Termasuk juga yang wajib kan sehat walafiat.
ya, kita katakan yang sakit permanen ya, kita katakan termasuk uzur syar'i. Abahnya sudah stroke misalnya, nggak bisa lagi untuk jalan, bisa sih dipapah, cuma gugur ke kewajiban salat Jumatnya, gugur. Yang wajib dia adalah salat zuhur saja, gugur kewajiban salat Jumatnya. Kalau akal pikirannya masih ada, dia wajibnya cuma salat apa? Salat zuhur saja. Jelas ibu-ibu? Anak-anak kecil belum wajib Jumatan. Wajibnya kapan? Ketika sudah apa? Sudah balik. Masih ingat nggak Bu, tanda-tanda balik itu apa? Ada berapa? Pasti lupa. Tanda balik ada berapa Pak? Ada 3. Ada 3. Yang pertama apa? Mimpi basah. Yang kedua, al-ana, tumbuhnya bulu di sekitar kemaluan. Hadis Abdullah bin Umar. Yang ketiga, yang sama dulu ibu-ibu, umur 15 tahun. Ya, berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar. Nah, khusus perempuan tambah satu lagi, jadi ada 4. Datang tamunya yang bernama haid. 6. Jadi kalau perempuan umur 15 tahun belum datang tamunya yang bernama haid, sudah balik nggak ibu-ibu? Balighah nggak? Sudah balik nggak Bu? Sudah dong, 15 tahun umur sudah. Dia terlambat datang haidnya, bisa jadi umur 16 tahun baru datang tuh. Ada, tapi jarang yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi kemudian mukim. Musafir wajib Jumatan nggak Bapak Ibu? Tidak wajib. Tidak wajib untuk ikut apa? Jumatan. Jadi kalau misalnya kita berada di suatu tempat, musafir, jalan-jalan nih, tamasya habis Idul Fitri, ke Bandung deh, boleh nggak kita lewati itu masjid, kemudian masuk waktu Jumat sudah? Kata istrinya, udah Pak, kan kita nggak wajib Jumatan juga, ya saya perempuan, ya Bapak kan pasti laki-laki, ya seperti itu. Tapi kan musafir statusnya. Kemudian kita main lewat-lewat saja, tidak ikut Jumatan, dosa nggak? Kita bilang nanti jamak takhir aja deh. Kalau sudah sampai di tempat tujuan kita jamak takhir, boleh nggak? Boleh, tidak mengapa demikian. Karena memang kata Nabi, laisa al musafir Jum'atun. Tidak ada kewajiban bagi musafir untuk apa? Untuk Jumatan. Jadi musafir tidak wajib Jumatan. Tapi boleh ikut nggak? Boleh banget. Seperti kita ke Mekah, ke Madinah, status kita apa? Musafir. Ya kan? Sama dengan perempuan tadi. Kita katakan dia ingin ikut Jumatan, boleh tidak? Boleh. Sama dengan kita statusnya laki-laki musafir. Aslinya tidak wajib Jumatan, tapi kan emang sayang kalau kita tidak ikut Jumatan di Masjidil Haram. Sayang kalau kita tidak ikut Jumatan di Masjid Nabawi. Subhanallah. Allahu Akbar. Nah, ibu-ibu, kita itu baru terasa ya untuk betul-betul ya beribadah di kota suci Mekah, di Madinah, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kalau kita berangkatnya itu mengeluarkan biaya. Ibu-ibu kan enak saja, tinggal nadah begini sama suami, pulus. Tapi subhanallah, suami yang mengeluarkan itu pasti apa? Detik ke menit ya, ke jam ke hari. Itu selama dia ada di sana pasti inginnya apa? Ibadah. Kenapa? Karena dia merasa beratnya dia datang ke sana, mengeluarkan ongkos yang luar biasa. Tapi kalau yang gratisan itu biasanya biasa-biasa aja. Itu biasanya gitu. Biasanya. Wallahu a'lam bishawab. Atau misalnya maaf, yang sering banget, sebulan 2 kali atau sebulan 1 kali datang lagi. Itu melihat Ka'bah biasa-biasa aja jadinya. Tapi kalau pertama kali, luar biasa, meneteskan air mata, kalah pemain sinetron. Subhanallah. Bukan begitu? Nah, tapi ketika sering, ini bahaya tuh. Makanya kita berusaha tuh menjaga hati dan pikiran. Karena orang kalau sering banget seperti itu bisa berpengaruh tuh. Aduh, khawatir deh, udah deh. Salat di mana? Di MP aja, di MP. Di mana MP itu? Di musola hotel. Pasti begitu. Iya kan? Tapi kalau kita baru awal, pasti 2 jam sebelumnya udah ada di masjid. Seperti itu. Tapi kalau sudah sering itu biasanya setengah jam, ya pantasan aja macet, pantasan aja kredit, pantasan aja nggak bisa masuk.
Mau menjelang maghrib baru mau masuk Masjidil Haram, nggak mungkin sudah. Akhirnya ujung-ujungnya di mana? Di hotel. Ada masjid kan sama aja pahalanya Ustaz kan? Iya sama sih pahalanya. 100.000 juga kan? 100.000. Lantai berapa pun di Tower Zam-Zam? Kalau untuk ibu-ibu itu di lantai 10. Kalau untuk bapak-bapak di lantai 9. Hafal Ustaz ya? Hafal. Subhanallah, kalau nggak hafal kan ibu-ibu nggak bakal bisa ikut sama Ustaz. Nggak mau seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Nah itu yang berkaitan dengan hukum salat Jumat. Wajib buat berapa golongan tadi Bu? Nah lupa kan? 6. Yang wajib untuk melaksanakan Jumatan ada berapa golongan? Yang pertama Muslim. Yang kedua laki-laki. Yang ketiga berakal. Yang keempat baligh. Yang kelima sehat walafiat. Yang keenam mukim. Nah, seperti itu. Tapi kemudian Ustaz, ada pertanyaan, apakah termasuk udzur syar'i jika hujan lebat? Ya, atau terjadi gempa dan seterusnya? Bolehkah kami salat zuhur saja di rumah kami? Boleh. Kenapa? Itu termasuk apa? Udzur syar'i. Tapi rasa ini tidak enak. Jadi ada udzur syar'inya itu, ada yang sifatnya umum seperti hujan lebat, seperti 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu itu ada wabah corona itu termasuk udzur syar'i yang sifatnya umum. Tapi ada udzur syar'i yang sifatnya untuk munfarid, ya, seperti sakit, tapi sakitnya sendirian. Ya, itu udzur syar'i kita katakan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu dikuatkan di dalam hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika itu hujan lebat, kemudian diperintahkan mereka untuk sholat di rumah mereka. Shallu fi buyutikum. Termasuk apa? Termasuk Jumatan. Termasuk apa? Jumatan. Wallahu a'lam bishawab. Cuma kata-kata kita kan tidak enak hati itu. Hujan lebat tetap datang kan? Kalau untuk Jumatan itu. Kenapa? Karena merasa ini sepekanan kok harus bisa untuk mendatangi apa? Jumatan. Wallahu a'lam bishawab. Nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan adab etika ikut Jumatan. Itu temanya kita. Adab etika untuk ikut apa? Ikut sholat Jumat. Ada adabnya banyak sekali ya, ada etikanya. Nanti kita akan kupas tuntas secara khusus tentang masalah ini. Baik Bapak dan Ibu, ada pertanyaan? Monggo silakan. Salam. Dalam satu ibadah kita kan mencari fadilahnya ya, keutamaan seperti yang Ustaz sampaikan tadi. Nah, tapi kalau berkaitan itu ada hal-hal yang sifatnya tentatif. Dalam artian tadi karena sifat tempatnya, karena ini muslimah tapi pas di dua masjid, di Masjidil Haram gitu, ya kan jadi utama. Tapi kalau misalnya kasusnya seperti tadi Ustaz, orang musafir yang berpergian, anggaplah kita berangkat dari bandara tapi udah ponggok mau sholat Jumatan atau subuh gitu yang punya pepet. Bahkan ada yang pernah disampaikan Ustaz, kalau memang amalan itu sudah rutin dilakukan tapi itu sunnah, menjadi sesuatu yang bisa diabaikan. Nah, pertanyaannya kemudian mana sih yang lebih utama? Kalau misalnya taswisis tadi kita tetap karena girohnya kita mau mendapatkan Jumat sehingga di rest area ada masjid yang besar, kita belok aja atau kita mengakhirkan sholatnya diakhirkan? Demikian Ustaz, barakallahu fikum. Secara hukum afdalnya itu mengambil rukhsahnya Allah Jalla Jalaluhu. Seperti musafir, kita diizinkan untuk menjamak dan mengqashar salat. Tapi kita tidak menyalahkan bagi mereka yang ingin ikut Jumatan. Karena bisa jadi dia ingin mengambil fadilah dan keutamaan ikut Jumatan tadi itu. Nah, artinya begini Pak, kita kondisikan saja diri kita ini. Ketika memang kita dalam perjalanan,
Meskipun kita melewati ya beberapa masjid yang di situ mungkin bikin Jumatan, kita lanjut saja jalan perjalanan tersebut. Kenapa? Karena kita memang ada hal-hal yang mungkin kita ingin sampai di tujuan sesuai dengan waktu yang kita targetkan tadi, sehingga membuat kita tidak bisa mampir seperti itu. Kita nanti melakukan jamak takhirnya, ya. Kita melakukan apa? Jamak takhir nanti. Bolehkah begitu? Boleh juga, tidak mengapa. Tapi bagi kita, Ustaz, kita mampir dulu deh. Sekalian kita nanti habis Jumatan makan siang. Oke, monggo silakan. Tidak mengapa yang demikian, ya kan? Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya Pak, kalau kita musafir itu tidak ada kewajiban sebenarnya untuk Jumatan. Seperti misalnya Bapak ada di Mekah deh sekalipun. Ya, tapi kan eman sayang Pak. Saya tidak mengatakan Bapak berdosa, tapi kan Bapak datang ke sini kan tujuannya untuk ke Masjidil Haram. Kenapa Bapak sholat di kamar? Kan seperti itu. Kok tidak ikut Jumatan? Antum dengan hujah dan dalil kan musafir kewajib Jumatan Ustaz. Ya boleh antum berhujah seperti itu. Ini mikrofon ini suaranya muadzin itu masuk loh ke kamar hotel kita. Khotbah Jumat itu terdengar oleh kita. Masa kita nggak mampir untuk ikut apa? Untuk Jumatan di Masjidil Haram. Sekaligus juga kita katakan, kita kan tujuan datang ke Mekah itu kan memang mengambil keutamaan dari Masjidil Haram 100.000 sholat. Apalagi jamaahnya banyak. Itu yang kita kejar. Subhanallah, karena kita merasa kita ini masih kurang kok pahala dan hasanat tadi. Wallahu a'lam bishawab. Begitu kira-kira Pak. Nah. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Yang mau saya tanyakan, puasa Syawal ini Ustaz. Nah. Saya janji berdiri sendiri, mau puasanya tiap hari Senin sama Kamis saja Ustaz. Gimana kira-kira lakukan seperti itu? Kenapa Bu? Maaf. Ya janji berdiri sendiri, mau melakukan apa? Bukan mau melakukan, maksudnya puasa Syawal tiap hari Senin sama Kamis aja gitu. Bolehkah begitu? Ya. Boleh. Tidak mengapa yang demikian. Abdolnya berurutan. Tapi kalau tidak sanggup, kita ingin mengambil Senin dan Kamis saja. Boleh tidak? Boleh. Tidak mengapa yang demikian. Atau kita ingin mengambilnya pas Ayyamul Bid misalnya. Niatan kita Syawal, tapi kita nanti inginnya pas tanggal 13, 14, 15 memulainya. Bolehkah? Boleh. Cuma catatannya ya Bapak dan Ibu, kalau kita sudah puasa 6 hari di bulan Syawal, maka gugur ya berkaitan tentang masalah Ayyamul Bidnya tadi. Jadi 6 hari itu sudah mewakili apa? Ayyamul Bid tadi. Ya, 6 hari sudah mewakili puasa Ayyamul Bid tadi. Jelas Ibu? Allahu a'lam bishawab. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya baru lihat ada video ya. Jadi kalau kita di kendaraan, terutama pesawat, biasanya kan kita kalau sholat duduk Ustaz. Nah, Katanya kalau sholat di kendaraan atau harus berdiri pesawat dulu. itu harus berdiri dulu. Takbiratul ihramnya Iya. baru ya seperti Iya, itu. kalau- Khilaf di kalangan ulama. Oh. Ya boleh saja beliau mengatakan begitu ya, seperti itu. Tidak mengapa, tapi tidak boleh menyalahkan orang lain. Ya, Rasulullah SAW salatnya di mana? Di atas onta kan? Apakah Rasulullah duduk dulu, berdiri dulu? Kan tidak, bukan begitu. Nah, ya boleh, monggo seperti itu. Jadi Atau seseorang yang misalnya maaf, kondisi pesawatnya itu kecil gitu loh, dia nggak mungkin berdiri sudah. Jadi dari awal pun kalau memang tidak mampu untuk berdiri, tidak mengapa yang demikian. Ini hukum fikihnya kan dikembalikan kepada firman Allah Jalla wa Ala di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat yang terakhir, ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Jalla wa Ala tidak pernah membebankan kepada kita kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Dan itu yang dikuatkan dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-16, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Jalla wa Ala sesuai dengan kemampuan kalian. Jelas Ibu-ibu? Nah, apalagi kalau terjadi apa tuh? Tambulan ya kan? Itu berat itu kalau untuk berdiri Ibu. Abdolnya kalau kita bisa berdiri, berdiri. Kalau tidak sanggup ya sudah duduk. Tidak ada juga harus berdiri dulu baru duduk. Berat seperti itu. Ya, kita katakan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jelas Ibu? Apalagi kalau misalnya sholatnya maaf Bu ya, di mobil, di bis. Ya, itu kan berat kalau berdiri dulu. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita katakan itu khilaf ulama lah. Sudah, kalau beliau ingin mengambil pendapat seperti itu, ya tidak mengapa, kita hormati saja. Tapi intinya jangan sampai menyalahkan
Kalau misalnya ada orang yang duduk apalagi sampai menyalakan dianggap tidak sah. Ini tidak tepat kita katakan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jelas Bapak Ibu? Ya Bapak. Ini dari Jumatan, hari Jumatan kita sholat sampai Idul Fitri kita sholat. Kita Jumatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat kita sholat dari Idul Fitri kita sholat, misalnya jatuhnya pas Idul Adha hari Jumat juga, itu gimana hukumnya? Apa hukumnya jika Idul Fitri itu jatuhnya di hari Jumat? Oke ya. Pertama, ada rukhsah, ada keringanan. Jika sekiranya kita sudah melaksanakan sholat Idul Fitri kita, maka gugur kewajiban untuk sholat Jumat kita, tapi tetap sholat zuhurnya. Sholat zuhurnya tetap dilaksanakan. Ya, yang afdal, yang utama, sholat Idul Fitrinya ikut, sholat Jumatnya juga apa? Ikut. Tapi bagi mereka yang sudah melaksanakan sholat Idul Fitri, maka gugur kewajiban sholat Jumat. Tapi bukan berarti sholat zuhurnya gugur juga. Sholat zuhurnya tetap wajib. Jadi pilihan Bapak sholat Jumat atau sholat zuhur jika memang sudah sholat Idul Fitri, ya kan? Yang afdal apa? Ikut Jumatan tetap. Ikut tetap apa? Jumatan. Dalilnya apa? Ketika terjadi Idul Fitri atau Idul Adha di hari Jumat, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tetap bikin apa? Jumatan. Tapi kata Rasulullah, yang sudah melaksanakan sholat Idul Fitri, monggo silahkan. Kalau diganti dengan zuhur nggak apa-apa, ya kan? Seperti itu. Yang ingin ikut Jumatan tetap, itu bagusnya, utamanya, afdalnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya tentang batasan berapa lama safar kita boleh mengambil qasar. Iya, ini ibu murid baru ya, seperti itu. Ini sudah kita bahas. Tidak mengapa. Jadi ibu, para ulama itu berdebat, berikhtilaf. Musafir itu boleh menjamak dan qasar salat ketika dia safar itu berapa hari? Ada yang menentukan dengan angka. Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 4 hari, ada yang mengatakan 6 hari, ada yang mengatakan 10 hari, dan lain sebagainya. Ya. Tapi ada juga ulama yang menentukannya itu ya sesuai dengan apa yang kita niatkan. Selama kita masih niatan musafir dan tidak ada sesuatu yang membuat batal kesafaran kita, maka kita boleh untuk menjamak dan mengqasar salat. Ya. Misalnya saya ya mendapatkan pekerjaan di Singapura. Ya, diangkat oleh MT Hidayah Sakinah untuk pegang perusahaan MT Hidayah Sakinah yang ada di Singapura. Berapa bulan Bu? Paling minimal Ustaz 1 tahun dan Ustaz di situ. Nanti bereskan perusahaan itu 1 tahun paling. Ya, kemudian panjangnya terserah Ustaz. Nah, berarti kan ada sesuatu yang mengikat. Saya tidak ada niatan untuk tinggal di Singapura. Tapi karena waktu panjang saya berada di Singapura, minimal 1 tahun, membuat gugur kesabaran saya itu. Berarti saya tidak boleh untuk apa? Menjamak dan mengqasar salat. Tapi kalau misalnya hari-harinya sedikit kita katakan dan tidak ada sesuatu yang menggugurkan kesabaran kita, pulang kampung kemarin, mudik, berapa hari kira-kira? Sepekan, 2 pekan. Kembali lagi nggak ke Jakarta? Kembali dong Ustaz. Nah, selama ibu-ibu masih berada di kampung, ya, pulang kampung tadi, mudik ya, seperti itu, boleh ibu untuk menjamak dan mengqasar salat, meskipun 2 pekan, meskipun 3 pekan, meskipun 1 bulan. Tidak mengapa yang demikian, karena niatan ibu tetap apa? Tinggal di Jakarta, akan kembali ke Jakarta seperti itu. Dan tidak ada pekerjaan yang mengikat, yang hari-hari di sana waktunya lama, tahunan misalnya kita katakan, atau bulanan misalnya. Tidak, sebentar Ustaz, paling banter 2 pekan deh, pulang. Kembali lagi ibu, kembali lagi dong. Nah, berarti selama kita tersebut masih punya niatan untuk ya tinggal di Jakarta, dan ketika kita pulang kampung tadi niatan kita memang safar, maka berapa hari pun jumlahnya di sana kita, meskipun 2 pekan atau 3 pekan, tetap kita dianggap sebagai apa? Musafir. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya,
ada pendapat bahwa setelah sholat id kita sampai rumah sholat 2 rakaat. Itu sholat duha yang dilakukan oleh Nabi. Oh. Jadi ketika kita, jadi begini ya, apa yang menjadi kebiasaan kita ibu, tetap kita kerjakan. Salah satunya apa? Kita katakan sholat duha. Yang dikerjakan oleh Nabi setelah sholat id itu bukan ba'diyah, tapi itu sholat apa? Sholat duha. Dan sholat duha itu kan waktunya panjang, 10 menit setelah terbitnya matahari dan berakhirnya 10 menit sebelum zuhur. Boleh kita praktekkan itu, tujuannya untuk apa? Mencontoh Nabi. Ternyata Nabi ketika sholat id pun masih mengerjakan sholat apa? Sholat duha. Jelas ibu? Dan sholat duha itu banyak istilahnya ya. Kadang diistilahkan isyraq atau syuruk, kadang diistilahkan al-awwabi, kadang diistilahkan al-abrar. Wallahu a'lam bis-shawab. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi saya menanyakan pertanyaan tentang qasar, Ustaz. Nah, Apakah itu bisa lebih aktual yang dijamak atau tepat pada waktu sholat? jadi begini, kalau ibu masih perjalanan, ibu tujuannya kemana bu? Semarang Ustaz. Dari Jakarta bu, dari Jakarta Ustaz. Naik apa? Naik mobil Ustaz. Oke. Ada singgah-singgah nggak? Insya Allah mau singgah ke Tegal Ustaz. Mau mampir ke tempat keluarga sekaligus juga ya mau merasakan lah wisata kuliner lah di situ. Nah, perjalanan ibu tadi, mampir-mampir tadi, mampir ke Cirebon dulu, mampir ke Tegal dulu, mampir kemana, ke Comal dulu, ya kita katakan mampir kemana, ke Ungaran dulu misalnya. Nah, itu sunnahnya dua-duanya, jamaknya sunnah, qasarnya apa? Sunnah. Jelas bu? Tapi ketika ibu sudah sampai di tempat tujuan Semarang, maka untuk qasarnya tetap sunnah, yang 4 di 2 tetap sunnah. Untuk menjamaknya hukumnya mubah. Mubah itu artinya apa? Boleh. Jelas bu? Ustaz selama sampai di tujuan itu saya ngambil dua-duanya boleh nggak? Boleh. Tidak mengapa yang demikian. Kenapa? Karena status ibu apa? Musafir. Status ibu apa? Musafir. Jelas? Tapi kalau kita masih perjalanan, tujuan kita ke Semarang, kita mampir dulu ke Cirebon, kita mampir dulu ke Tegal, kita mampir dulu ke Brebes, kita mampir dulu kemana misalnya ke suatu tempat. Ya, mampir-mampir tadi dua-duanya sunnah. Ya, mengkosongnya sunnah, menjamaknya juga apa? Sunnah. Tapi kalau sudah sampai ke tempat tujuan, mengkosongnya sunnah, menjamaknya hukumnya mubah. Wallahu a'lam bis-shawab. Jelas ibu? Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan kalau kita udah puasa 6 kata Ustaz kan udah sembuh kalau ayamnya bu. Sahih. Bagaimana kalau yang Senin Kemis Ustaz? Nah, Senin Kemis kan kalau kita biasa Senin Kemis tetap kerjakan. Kenapa? Senin Kemis lebih banyak daripada Syawal 6 hari, bukan begitu? Kalau ibu full 1 bulan Senin Kemis lebih banyak lebih sedikit bu? 8 hari kan? Berarti lebih banyak daripada 6 hari. Berarti ibu tetap kerjakan apa? Senin Kemisnya, tidak mengapa yang demikian. Wallahu a'lam bis-shawab. Nah, afwan. Tinggal 3 menit lagi. Silakan. Apa? Salat Id yang paling tepat itu hukumnya adalah fardu kifayah. Setiap individu kita tadinya wajib mengerjakan salat Idul Fitri. Tapi ketika ada sekelompok kaum muslimin sudah mengerjakan, maka gugurnya menjadi sebatas sunnah saja untuk yang lainnya. Itu disebut dengan apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya apa? Setiap individu tadinya apa? Wajib mengerjakan salat Id. Tapi kalau sudah ada sekelompok kaum muslimin sudah membuat dan membuat salat Id atau mengerjakan salat Id, maka gugur untuk yang lainnya, sebatas sunnah saja. Wallahu a'lam bis-shawab. Nah, itu disebut dengan apa? Fardu kifayah. Baik, Bapak Ibu, Ibu-ibu ada yang lain? Nah, barakallahu fikum. Semoga Bapak dan Ibu selalu lindungan Allah Jalla wa ala, sehat walafiat, dimudahkan dalam masalah rezeki dan nikmat, dipanjangkan umur di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa ala,
terhindar dari musibah dan malapetaka, dijauhkan dari kesusahan dan kesulitan. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.